رافق منا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, kaum muslimin muslimat yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan yang punya hajat kita diijabah oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya, dilapangkan rezeki kita, disehatkan jasad kita, diberikan kelak husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ila an qala wa dzakara Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq anna dzal qarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-masyriqi wal maghrib syawara al-hukama wa qala kaifa usafiru bihadzal qadri minal mulki fa inna ad-dunya qalilah faniyah wa mulku ad-dunya amrun haqirun falaysa hadha min 'uluwil himmah fa qala al-hukama safir liyahsula laka mulku ad-dunya wal akhirah. Faqala hadha asan wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada dzakara Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin. Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin, beliau menyampaikan di dalam kitab Makarimul Akhlaq, beliau menceritakan anna dzal qarnain, sesungguhnya seorang raja yang namanya Dzulqarnain, lamma arada ayusafira, ketika beliau ingin melakukan perjalanan liyastauliya 'alal masyriq wal maghrib, yang mana tujuan beliau ini ingin menguasai bagian daerah barat dan juga timur, menguasai urusan dunia, menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Syawarul hukama, maka beliau bermusyawarah, bertanya kepada orang yang ahli hikmah, kepada ulama. Waqala, dan beliau mengatakan kaifa usafiru bihadzal qadri minal mulki, bagaimana saya akan bepergian, akan menguasai urusan dunia ini. Fa inna dunya qalilah faniyah, maka sesungguhnya urusan dunia ini sedikit dan hina.
walaupun dia sudah menguasai timur dan barat, walaupun dia sudah menjadi orang yang nomor satu, bukan di negaranya bahkan di dunia, nomor satu dia, maka sifat duniawi itu qalilah faniyah, sedikit dan hina. Wa mulkud dunya amrun haqir, dan orang yang memiliki dunia adalah orang yang memiliki sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang berharga di sisi Allah, dan juga bukan pula sesuatu yang hebat di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaysa hadza min ulul himmah, dan ini bukanlah tujuanku yang tertinggi. Ya maklum, rajanya orang cerdas, rajanya termasuk salah satu ulama. Ya, walaupun raja menguasai negaranya, dunianya banyak dimiliki, akan tetapi tetap di dalam benak hatinya senantiasa memikirkan urusan akhirat. Ya seakan-akan percuma saya ini menguasai dunia, percuma saya ini menguasai arah timur, menguasai barat. Ya kalau niatnya hanya dunia dan dunia. Maka beliau itu bertanya kepada hukama, kepada ulama. Maka kata ulama apa? Safir liyahsula laka mulkud dunya wal akhirah. Pergilah engkau wahai Raja Dzulkarnain. Ya silahkan pergi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan juga untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Silahkan kalian kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ya sampai ATM ki 2KB, BRI ana, BCA ana, Mandiri ana, PTN ana, ada kabeh lah. Ya, silakan. Tapi niatnya tadi untuk apa? Kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Enggak apa-apa. Jadilah orang yang muslim, yang kuat, yang kaya raya, yang super tajir. Bagus itu. Tapi ya tadi, untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, orang yang membutuhkan untuk ibadah. Ya, bukan dilarang kita mengumpulkan dunia, silakan. Tapi dunia kita gunakan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak ada niat ibadahnya, enggak ada angan-angan agar supaya mendapat kemuliaan akhirat, naudzubillah, maka dunia yang kita kejar, dunia yang kita simpan itu kelak akan menuntut kita. Naudzubillahi min dzalik. Apa maning sampai dunianya dikumpulaken ya sampai pirang-pirang, angger bae bakal wis mati mah ditinggal. Ya, bakal wong mati dunianya ditinggal. Maka orang yang hebat, orang yang cerdas itu orang yang menggunakan dunianya untuk apa? Untuk manfaat dirinya. Wah, uangnya banyak, bangun masjid. Ya kan? Walaupun orangnya meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Itu namanya orang pinter, orang cerdas. Sehingga bisa memanfaatkan duniawinya untuk tujuan akhirat. Tapi kalau dikumpulkan, kadang-kadang belum menikmati dunia, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia ini yang lambruk kok ditinggal. Ya kan? Yang menikmati orang lain. Sedangkan dirinya bangun ini enggak, bangun itu enggak, ibadah enggak, amal enggak, sedekah enggak, naudzubillahi min dzalik. Sehingga tidak menikmati dunia. Di dunia tidak menikmati, apalagi di akhirat. Naudzubillah. Nah, jadi niat agar mendapat kemuliaan dunia dan juga mendapat kemuliaan akhirat. Faqala, maka Dzulkarnain mengatakan hadza ahsan, ini baru benar. Ya. Ini baru benar, niatnya supaya mendapatkan dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia mendapat kebaikan, akhirat apalagi? Dunia mendapat kebahagiaan, akhirat apalagi?
Ya ini, dunia dan akhirat. Ya kalau bisa urusan akhirat harus kita lebih pentingkan daripada urusan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih bagus daripada kehidupan dunia. Hadza ahsan, kata beliau. Ini yang saya cari dan ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yukrahu safsafaha. Kata Nabi di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah mencintai kemuliaan-kemuliaan, mencintai urusan-urusan yang mulia, yang tinggi, dan membenci sesuatu yang rendah. Nah, sehingga kalaupun menjadi muslim yang kaya raya, yang super tajir, bagus. Ya, ketika kekayaannya untuk ibadah, bahkan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada menjadi muslim yang selalu merepotkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan Allah membenci sesuatu yang rendah. Fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla 'asaka kamustadimin. Di dalam syair dikatakan fala ta'jal, janganlah kalian terburu-buru, bi amrika, menangani urusanmu, wastadimhu, pelan-pelanlah, istiqomahlah, terus menerus. Ya, jangan pakai nafsu seperti minggu yang lalu yang telah saya sampaikan. Pengen ibadah, wong nembe pengen bener ibadah poret baik. Akhirnya sehari dua hari wis pegelen. Ya. Kenapa? Karena ibadahnya pakai nafsu. Nah, sehingga ibadah itu nggak usah pakai nafsu, sedikit nggak apa-apa asal istiqomah. Baru mulai belajar sholat tahajud, nggak apa-apa setiap hari 2 rakaat. Hari ini 2 rakaat, besok 2 rakaat terus, asalkan rutin setiap hari diisi. Daripada hari ini 12 rakaat, besok 20 rakaat, hari ketiga libur. Ini nggak istiqomah. Maka kata Nabi, ketika ditanya amalan apa yang terbaik, adwamuha, amalan yang istiqomah. Wa inqala, walaupun amalan itu sedikit. Ya, 2 rakaat sholat duha, tapi tiap hari bagus. Tahajudnya 2 rakaat, tapi tiap hari bagus. Daripada hari ini 20 rakaat, besok pre. Ya besoknya lagi 15 rakaat, ntar libur. Angin-anginan. Ya, itu nggak baik karena nggak istiqomah. Jadi yang istiqomah adalah amalan yang paling baik, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ta'jal, dan jangan kalian terburu-buru bi amrika, untuk menangani urusanmu, wastadimhu, pelan-pelan, pakai perasaan. Ya, kalau kita mau belajar benar, mau menambah ibadah, ya silakan. Kalau 2 rakaatnya sudah istiqomah, ya sudah di atas 40 hari, baru ditambah, silakan. Sholat tahajudnya 2 rakaatnya sudah istiqomah, pengen nambah, silakan. Itu namanya pelan-pelan. Ya, sebagaimana kata Nabi di dalam salah satu hadisnya itu apa? Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Jiwamu itu kendaraanmu, maka sayangilah kendaraanmu, sayangilah jiwamu. Ini kan kita semua mempunyai jiwa, mempunyai nafsu. Ya, kalau nafsu kita dipaksa dengan banyaknya segala macam aktivitas ibadah, ya bisa-bisa lempoh. Wah, beli melas sama jiwanya, nggak ada kasihan sama jiwanya. Sholatnya harus sekian rakaat, ininya harus sekian rakaat, ininya harus ini, harus ini, harus ini. Ya suwe-suwe melayu, apa maning wong nembe sadar. Ya, apa maning wong pengen nembe kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang hal demikian itu enggak baik. Sedikit tapi istiqomah. Sama dengan kita punya kendaraan, punya mobil tapi nggak pernah servis, dinggo be unggal dina, luar kota. Ya suwe-suwe bobrok mobilnya. Servis beli jebol ya iya. Kenapa? Ya karena beli melas sama kendaraannya. Sama dengan jiwa kita.
Ya, karena tidak kasihan sama jiwa kita. Duhanya sekian rakaat, tahajudnya sekian rakaat, sunah-sunahnya semua dikerjakan. Ya, padahal ini orang baru mau ibadah. Ya, ini namanya ibadahnya dengan nafsu ini. Akhirnya apa? Seminggu rong minggu kepegelan wis lah liren. Angger bae pirang-pirang ibadah rezeki mah semono-mono iku je. Naudzubillahi min dzalik. Fama shalla asaka kamustadimin, maka tidaklah dapat meluruskan tongkatmu kamustadimin, seperti orang-orang yang tekun, yang terus-menerus, yang tahan terhadap panasnya api. Sama dengan kita meluruskan tongkat. Ya, tongkatnya dari kayu, dari apa? Dari besi. Tentunya dengan apa ya? Dengan api. Dia harus tahan bakar, tahan panas. Dan dia harus istiqomah, harus sabar. Ya, sampai menjadi tongkat yang lurus. Tapi kalau nggak sabar, panas wis lah. Digiang. Ya beli lurus-lurus tongkatnya. Ya, tapi harus sabar, terus istiqomah. Lama kelamaan akan menjadi lurus. Qala Abu Hanifah rahimahullah li Abi Yusuf. Berkata Abu Hanifah kepada Abi Yusuf, kunta balidan akhrajatkal muwadhabah. Kata Abu Hanifah, wahai Abu Yusuf, kunta balidan, engkau ini bodoh, engkau ini dungu, akhrajatkal muwadhabah, akan tetapi karena kamu tekun, karena kamu rajin, karena kamu istiqomah, sehingga kamu ini keluar dari kebodohanmu. Ya, kalau kita ini terus menuntut ilmu, ya sing mau beli paham, insya Allah suwe-suwe paham. Sing mau beli ngerti, suwe-suwe ngerti. Sama. Ya, di dalam sejarahnya Ibn Hajar itu menjadi alim besar, menjadi ulama, usianya sudah tua. Ya, ngapal ini nggak masuk, memahami ini nggak paham-paham. Oh ya, sudah mau putus asa, usianya sudah tua. Akhirnya apa? Merenung sendirian. Tiba-tiba melihat batu, ya, yang senantiasa selalu ketetesan air, tes. Lama kelamaan batu tersebut apa? Bolong. Ya, padahal kenang banyu, tapi terus-terusan. Unggal dina kenang banyu watuku. Ya, tahunan, ya lama kelamaan bolong. Akhirnya apa? Beliau berpikir, sama otak saya juga. Ya, walaupun susah memahami, tapi kalau terus-terusan berusaha, ya pasti bisa. Maka menjadi beliau orang yang alim besar, karangan kitabnya di mana-mana. Alhamdulillah. Sehingga la tai'as min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak mendapatkan ilmu, kita tidak memahami ilmu, ya minimal dosa kita diampuni, pahala kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kebodohan itu bisa hilang, tapi syaratnya apa? Syaratnya tadi al-muwadhabah. Kunta balidan, engkau itu bodoh, akhrajatkal muwadhabah. Tapi kebodohan itu bisa hilang, kamu bisa selamat dari kebodohan. Syaratnya apa? Al-muwadhabah. Tekun, rajin, terus-menerus. Ya, belajar baik, nuntut ilmu baik. Ya, beli ning kene ning kana ning kene terus ya, asalkan gurune bener, asalkan gurune beli sesat, silakan carilah ilmu dimanapun berada. Insya Allah. Wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'mun wa afatun 'azimah. Dan hati-hatilah dengan sifat malas. Fa innahu, sesungguhnya sifat malas itu syu'mun, sesuatu yang malang, wa afatun 'azimatun, dan penyakit yang besar. Malas, bahaya malas. Ya, malas ibadah, malas menggawe baiklah, priben oleh duit.
Ya, bagaimana dia akan menikmati hasil jeripayah? Menggawenya males, ya kerjanya beli kiang, ya sehingga apa? Ya malang. Batur mah bisa tuku, ya motor kin mah beli bisa tuku delengaken bae. Batur mah bisa nyandang kin mah delengaken bae. Apa sebab? Males. Ya padahal tenaga ada, usia masih muda, ya kan, normal, otaknya ya waras, ya kan, tapi males. Maka nggak sama dengan orang-orang yang rajin. Ya usianya sama, orang yang rajin ya pinter ngumpuli duit, ya kan, mendapat kenikmatan, mendapat kebahagiaan, merasakan enaknya duniawi. Tapi kalau males ya wis delengaken bae, lopong bae. Ya pelangah, pelongo keder. Na'udzubillahi min dzalik. Ini urusan duniawi, apalagi urusan akhirat. Ya males, mau sholat males, mau nuntut ilmu males, mau ibadah males. Tapi pengennya mancing surga, surga ayam. Ya urus surga ayam. Tanduran gayam gak ning sore. Ya. Ngayale mancing surga tapi ibadah males, sholat males. Naudzubillah. Sehingga hati-hati, sifat males ini harus dipaksa. Ya, jangan dituruti. Paksakan. Dengan apa? Dengan kita melakukan sesuatu yang positif. Ya, sesuatu yang positif, yang kira-kira ada manfaatnya untuk kita, untuk orang lain, insya Allah. Aja dituruti males lah beli yang pengen geleleng, wah geleleng bas sedina dur. Ya sing awit esuk tekang beduk, tangi beli yang geleleng maning, wah wis. Ya disiram kudu. Qala Syekhul Imam Abu Nasr As-Sufari Al-Ansari, ya nafsu la turhi 'anil amal. Kata Al-Imam Abu Nasr As-Sufari Al-Ansari, beliau mengatakan, ya nafsu la turhi 'anil amali. Wahai jiwaku, janganlah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ya jangan ditunda. Pengen sedekah, pengen infak, langsung. Jangan nunggu nanti. Sebab apa? Banyak bisikan-bisikan yang menyesatkan. Mumpung lagi duit-duit, sekiki pengen bagi-bagi yatim piatu. Langsung bagikan. Jangan nunggu nanti. Sebab kalau sudah lewat sejam, 2 jam, apa maning sedina rong dina, apa maning seminggu rong minggu, robah. Robah. Sing mau pengen bagi-bagi, kok maning belah. Jalan maning baik, pendati oli rezeki maning. Ya robah. Karena kita ini banyak setannya, ya banyak hawa nafsunya, banyak bisikan-bisikan yang membuat kita pengennya mereka itu menderita dunia akhirat. Jadi kalau sudah kretek pengen melakukan kebaikan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau sudah ada niat, langsung kerjakan. Fil birri wal adli wal ihsan fi mahalli. Ya jangan menunda-nunda amal kebaikan, keadilan, amal yang soleh fi mahalli, dalam keadaan berlahan, artinya pelan-pelan. Walaupun sudah ada niat ya pelan-pelan. Ya jangan pakai nafsu tadi. Ibadahnya jangan pakai nafsu, tapi pelan-pelan asal istiqomah. Fakulu dhi amalin fil khairi muktabitun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Maka setiap amal kebaikan dia itu akan senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau sudah orang itu melakukan amal kebaikan, amal kebagusan, selamat wis. Wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Sedangkan orang yang malas, apa yang ia dapatkan? Yaitu tadi bencana, ya, yang ia dapatkan kemalangan yang ia dapatkan adalah penyesalan. Coba jelamun kita melu menggawe, wis kaya wong kan, duwe motor, duwe kiin. Ya berhubung malas akhirnya apa ya wis nyesel akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi orang kalau sudah malas, yang akan dia dapatkan bencana, kemalangan, penyesalan. Tapi kalau dia itu rajin,
melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal taat, maka dia dalam kebaikan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run da'i nafsi at-takasula wa tawani wa illa fathbut fi dzal hawani falam ara lil kusala al-hadha yu'ti siwa nadama wa hirmanal amani. Ini syair yang kurang lebih artinya sama dengan syair yang di atas tadi. Da'i, tinggalkanlah, nafsi wahai jiwaku, apa yang harus ditinggalkan? At-takasula, rasa malas. Ya, rasa malas itu harus ditinggal, harus dilawan. Watawani, dan tinggalkan pula apa itu? Sifat menunda-nunda untuk kita melakukan amal kebaikan. Engkau baiklah paksa kudu sekian. Ya, engkau baiklah paksa. Ya, sebab pada tahu engkau baik rubah. Bisa jadi dia akan apa? Lewat, tidak mau melakukan amal kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa illa fasbuti fi dzal hawani. Kalau tidak, maka menetaplah kamu wahai jiwa di mana? Fi dzal hawani, di lembah kehinaan. Ya, kalau tidak melawan yang namanya malas, kalau tidak melawan yang namanya menunda-nunda, maka dia akan berada di lembah kehinaan. Ya kan, orang lain pada rajin ibadah, pada rajin nuntut ilmu, pada rajin sedekah, rajin mendekatkan diri kepada Allah. Ini kok males-malesan baik, ya ketinggalan. Ya, wong sejen pada manjing surga kin masih ndelongo bae. Ya kenapa? Ya malas. Ya ibadah malas, salat malas, mendekatkan diri kepada Allah malas. Nah, sehingga dia terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Falam arolil kusala, dan aku tidak melihat bagi orang-orang yang malas al-hadza yu'ti, mendapatkan bagian. Orang malas itu saya tidak melihat mereka orang yang malas mendapatkan bagian. Siwa nadama wa hirmanal amani, kecuali apa bagiannya? An-nadama, penyesalan. Ya, oli bagian, tapi bagiannya penyesalan. Wa hirmanal amani. Dan satu lagi, apa bagiannya? Yaitu tercegahnya apa yang ia cita-citakan. Ya, pengen dadi wong sugi ya beli sugi, males. Ya, pengen dadi wong pinter ahli agama ya beli dadi, males. Ya, pengen dadi dokter ya beli dadi, males. Ya kan? Pengen munggah, baiknya beli munggah kelasnya. Kenapa? Males. Na'udzubillahi min. Nah, ini males ini penyakit. Malas ini penyakit, harus dilawan. Wakila kam min hayain wa kam azzin wa kam nadamin jamin tawallada lil insani min kasali. Dikatakan juga kam min hayain, berapa banyak orang yang merasa malu, wa kam azzin, orang yang merasa sial, wa kam nadamin jamin, banyak orang yang menyesal. Tawallada lil insani min kasali. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah rasa malas. Ya, orang yang malas itu ya bisa dipermalukan, bisa dihinakan, bisa nanti menyesal. Ini sebabnya malas. Iyyaka an kasalin fil basi an syubahin fama alimta wa ma qad syadza ankasali. Dan hati-hatilah ya, kita semua jangan sampai menjadi orang-orang yang malas. Ya, kadang-kadang kan timbul ya rasa malas. Biasa ngaji malam rebo timbul, aduh beli kiyang enak ning omah kene. Ya, sebab apa? Balik menggawe pegel ning omah selonjor, bari ngopi, bari ngudut, bari gelelengan enak buah apa. Nah, itu rasa malas kok. Ya, harus dilawan.
Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya malam rebo sekarang gak berangkat. Malam rebo maning ana maning ku alasane. Aya, ana tamu lah, repot lah. Males maning, beli mangkat maning. Malam rebo maning, beli mangkat maning. Suwe-suwe keseringan beli mangkat, kepengen mangkat isin. Kepengen mangkat isin. Akhirnya wis bablas adoh. Oh ya, akhirnya adoh. Apa penyebabnya? Malas tadi. Ya malas yang dituruti. Ya malas akhirnya beli mangkat. Minggu maningnya malas akhirnya beli mangkat. Ya suwe-suwe pengen kumpul isin. Ya, itu banyak kejadiannya seperti itu, isin. Ya, naudzubillah. Wa qad qila al-kasal min qillati ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Dan telah dikatakan al-kasalu, malas itu apa penyebabnya? Min qillati ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Penyebab rasa malas, ya, malas menuntut ilmu, malas mendapatkan ilmu, apa penyebabnya? Min qillati ta'ammul. Sedikitnya kita menghayati tentang kemuliaan dan keagungan ilmu. Ya, maka kalau kita timbul rasa malas ingin hadir majelis kemudian malas, maka kita bayangkan keutamaan ilmu itu apa. Kita hayati kemuliaan ilmu itu apa. Ya, sehingga apa? Sehingga akan mendongkrak melawan malas kita, tumbuh rasa semangat. Oh iya, orang yang nuntut ilmu itu dicatat fi sabilillah hatta yarji. Ya, orang yang duduk di majelis ilmu itu dicatat oleh Allah, dia ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Kalaupun mati dalam keadaan itu, matinya husnul khotimah. Ini penyemangat. Oh iya, kata Nabi SAW, nuntut ilmu itu wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Oh iya, ilmu itu kata Al-Imam Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu dari penderitaan, dari siksaan, dari kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhir. Ini kita ini dijaga oleh ilmu. Mau melakukan dosa, oh ini enggak boleh, haram, akhirnya beli sida. Mau bermaksiat, oh ini dosa besar, haram, dilarang oleh Allah. Dijaga sama ilmu. Ya, sehingga kita tidak atau jangan sampai melakukan sesuatu yang menyengsarakan. Kita dijaga oleh ilmu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan kita adalah orang yang menjaga harta. Ya kan? Ilmu yang jaga kita supaya orang sengsara, supaya bahagia dunia akhirat. Sedangkan kitanya sendiri adalah orang yang menjaga harta. Padahal ilmu sama harta itu mulia mana? Mulia ilmu. Toh kita yang menjaga harta. Duit akeh ya nyimpennya sing bener ora. Bakal bisa ya gemboknya telu lah supaya beli hilang. Duit mobil bagus ya beli paduan bae narone sing kira-kira aman. Ya kan? Kita menjaga harta. Oh ya. Padahal harta itu enggak ada apa-apanya dengan yang namanya ilmu. Justru ilmu yang menjaga kita. Ini diantara keutamaan ilmu. Orang menuntut ilmu itu derajatnya di bawah para nabi. Ahli ibadah kalah. Ya derajatnya. Oh menuntut ilmu ini kemuliaannya ini itu. Nah sehingga bayangkan kalau timbul rasa malas kita hadir majelis ilmu, bayangkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sehingga mendongkrak rasa malas kita, melawan masa malas kita, tumbuh semangat untuk senantiasa hadir majelis ilmu insya Allah. Fayan bagi ayut iban nafsahu, maka seyogianya kita harus berusaha ala tasil wal jid wal muwadhaba bita'ammul fi fadailil ilmi.
Ya, berusaha untuk senantiasa mendapatkan ya manfaat-manfaat ilmu, tentang manfaat-manfaatnya ilmu, kemuliaan-kemuliaan ilmu, ya, kemudian ketekunan sungguh-sungguh ya tentang ilmu. Itu kalau kita malas, rajin malas hadir majelis ilmu. Kalau kita malas usaha, ya bayangkan ya, enaknya orang usaha itu apa? Hayati itu. Ya, enaknya orang sudah punya usaha itu, punya duit sendiri. Ya, pengen tuku apa baik kelakon. Oh ya, orang jaluk-jaluk ning wong sejen, orang jaluk ning wong tua, orang jaluk ning sedulur. Oh ya, kenapa? Karena sudah punya duit sendiri. Bayangkan enaknya. Ya, orang punya duit itu enak, mau sodako, mau ibadah, mau infak, mau bagi-bagi, ya. Itu enaknya. Sehingga apa, rasa malas tadi ngilang, insya Allah. Sehingga menjadi orang yang rajin bekerja, rajin menuntut ilmu. Fa innal ilma yabqa bi baga'il ma'lumat. Maka sesungguhnya ilmu itu kekal, ya, akan tetap ada. Wal malu yafna, sedangkan harta benda itu fana, sirna. Ilmu itu walaupun orangnya sudah meninggal dunia, orangnya sudah wafat, ilmunya masih tetap ada. Ini pengarang kitab ini berapa puluh atau ratus tahun yang lalu ini. Ya, tapi ilmunya masih tetap ada. Orangnya sudah wafat. Orangnya sudah berada di bawah bumi. Ini enaknya orang yang punya ilmu. Orangnya sudah wafat namun masih dikenang. Orangnya sudah wafat namun pahalanya masih mengalir. Orangnya sudah wafat namun masih diingat-ingat kebaikannya. Sehingga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, radina qismatal jabari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Radina, kata beliau Al-Imam Ali, kami ini rela, ya, senang, ridho, qismatal jabari fina, atas pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada kami, kata beliau. Lana ilmun, karena kami mendapat bagian berupa ilmu. Walil a'da'i malun, sedangkan bagi musuh-musuh kami, mereka mendapatkan bukan ilmu, tapi apa? Harta. Ya, musuhnya dapat harta, sedangkan beliau mendapatkan ilmu. Kenapa? Fa'inal mala yafna anggoribin. Maka sesungguhnya harta itu akan sirna dalam waktu yang dekat. Ya kan? Harta itu sirna dalam waktu yang dekat. Bisa dengan kebakaran, bisa dengan kecurian, bisa dengan bangkrut, bisa dengan orangnya meninggal dunia, ya kan? Yafna anggoribin wa innal ilma yabqa la yazalu, dan sesungguhnya ilmu akan tetap ada. Ya, walaupun orangnya meninggal, walaupun orangnya sudah wafat, ilmunya masih tetap ada, hidup. Ya, masih dikaji oleh orang lain, masih dipakai oleh santri-santrinya, sehingga orang pun orangnya sudah wafat masih tetap mendapatkan pahala. Ya, ilmun yuntafa'u bih. Orang kalau sudah mati itu terputus, kecuali kalau dia punya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmunya dipakai oleh orang lain dapat pahala, dia pun mendapat pahala. Wal ilmun nafi yahsul bihi husnul dzikri wa yabqa dzalik. Dan ilmu yang bermanfaat, yahsul bihi husnul dzikri wa yabqa dzalik ba'da wafatih. Dia akan senantiasa diingat. Ya, orang kalau sudah punya ilmu diingat senantiasa, walaupun orangnya telah meninggal dunia. Wa yabqa dzalik ba'da wafatihi. Walaupun orangnya telah wafat, ilmunya tetap akan diingat, kebaikannya, kesolehannya. Fa innahu hayatun abadiyah. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan yang abadi.
Sehingga di dalam syair dikatakan al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Al-jahilun, orang yang bodoh, orang yang tidak mau duduk di majlis ilmu. Mauta, dia itu mati. Dia itu mati. Qabla mautihim, sebelum matinya dia. Jadi urip, laku, mana, mene. Pada hakikatnya mati. Kenapa? Karena dia tidak mau menuntut ilmu. Ini orang bodoh. Ya, orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Ya melaku-melaku. Tapi pada hakikatnya mati. Mauta qabla mautihim. Dia itu mati sebelum mati. Wal alimun, sedangkan orang yang alim, wa in matu fa ahya'u, walaupun orangnya telah mati, telah wafat, telah meninggal dunia, fa ahya'u, mereka akan tetap hidup. Ya kan? Akan tetap hidup. Ulama, habaib, siapapun kiai yang punya ilmu. Ya, makanya kalau kita ini sudah telat menuntut ilmu, ya kita masih ada kesempatan anak-anak kita. Ya, cucu-cucu kita, ajarkan kepada mereka tentang kemuliaan ilmu, tentang kemuliaan dan keagungan, kebesaran orang-orang yang punya ilmu. Masukkan mereka ke pesantren, ya pondokan mereka. Agar apa? Kalaupun kita bukan menjadi ulama, minimal punya anak yang menjadi ustadz, yang menjadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Dan orang yang bodoh itu sebelum mati, dia itu mati. Fa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun. Maka jasad mereka orang-orang yang bodoh sebelum masuk kuburan, ya kuburan. Sedurung mancing kuburan, wis diarani kuburan. Kenapa? Karena saking bodohnya. Wa inimru'un lam yuhyi bil ilmi mayyitun falaysa lahu hinan nusyuru. Ya, sesungguhnya orang itu ya dengan ilmu ya tidaklah hidup dia kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu walaupun orangnya wafat, ilmunya masih tetap ada, masih dipakai, masih diingat, ya masih dikenang. Dan itu terbukti, kita semua mengetahui acara hol-hol itu. Ya hol itu kan yang diperingati orangnya sudah wafat. Ya ada yang ratusan tahun yang lalu, tapi masih dikenang. Ya, masih diingat-ingat. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berilmu. Pengen tabligh dua anak putu sing berilmu kok. Pengen, mudah-mudahan ya. Anak cucu kita Allah jadikan anak yang soleh, solehah. Orang-orang yang berilmu menjadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu lin azim man awsafuhu duyil qulub duhayyijul asjana. Wallahu qad azza alayhi fama yusawil qawlu min aw yakunu thanana. Lakin hubban fi sarairi qad alima dihi safat rabbina wa hadana. Wa idim tazazna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil أحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهداره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا
لنا في ناج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالبا أوصانا والحاضرين والساعين في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة